Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Verlin Tewayo. Saya dari kelas MJ 701 dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan NIM 210201 070109 dengan dosen pengampu Joko Suharyanto SE MM COPD. Di saat ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester dalam bentuk video, di mana judul yang saya ambil yaitu praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, di mana banyak perkembangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang belum diakomodasi oleh Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha. Banyak gray area yang harus cepat ditanggulangi dan diatur. Maraknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia membuat pemerintahan melarangnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha. Pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan untuk usaha berdasarkan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha. Yang berikut di mana praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah praktik bisnis yang dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan negara. Praktik monopoli memutuskan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, menguasai produk dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Tidak ada produsen lain yang dapat menghasilkan produk yang sama, adanya hambatan secara umum, teknis atau alamiah. Yang berikut persaingan usaha tidak sehat. Persaingan yang memaksa pelaku usaha untuk menawarkan produk atau jasanya dengan harga lebih tinggi, memicu konflik, memicu korupsi, nepotisme, dan kolusi. Undang-undang yang mengatur praktik monopoli terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang berikut peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi pelanggaran praktik monopoli, pembatalan perjanjian, pemerintahan menghentikan investigasi vertikal, pemerintahan menghentikan kegiatan, pemerintahan menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan dan peleburan pada usaha, penetapan bayar ganti rugi, dan pengendaan denda. Yang berikut teori etika bisnis dalam praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam dan hukum anti monopoli. Yang dibawanya ekonomi Islam, dalam ekonomi Islam monopoli tidak dilarang asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Ikhtiar yaitu menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga yang naik dilarang dalam ekonomi. Persaingan dan ekonomi bisnis harus jujur, amanah, dan benar. Persaingan dalam ekonomi bisnis ini juga harus menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, di mana di bawahnya juga terdapat hukum anti monopoli. Persaingan usaha tidak sehat dapat melahirkan monopoli di distorsi pasar sehingga harga-harga yang tidak lagi dikendala oleh hukum pasar. Praktik monopoli dapat ditimbulkan korupsi, nepotisme, dan kolusi. Undang-undang anti monopoli dibentuk untuk mencegah terjadinya praktik monopoli. Undang-undang anti monopoli mengatur koridor hukum dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, seperti perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diantaranya perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, dan boikot. Praktik monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan konsumen, menghambat inovasi, menimbulkan distorsi pasar. Dampak negatif monopoli juga dan persaingan usaha tidak sehat, konsumen tidak dapat memilih produk sesuai keinginan, pasar menjadi tidak seimbang, harga-harga tidak lagi dikendali oleh pasar, penurunan persaingan sehat, merugikan konsumen, menghambat inovasi, potensial menciptakan monopoli, potensial penyimpangan lokasi sumber daya, perusahaan memaksimalkan laba dengan menaikkan harga saat pemerintahan sedang tinggi.
Yang berikut, solusi untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah yaitu di mana dengan menegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang berikut penegakan hukum anti monopoli. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU bertugas mengawasi dan menindak praktik monopoli atau KPPU dapat melakukan penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan pemutusan pelaku usaha yang terbukti melanggar wajib memberikan informasi yang dibutuhkan seperti dapat mengajukan permintaan saran dan pertimbangan kepada KPPU atas kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan persaingan, peraturan KPPU di mana KPPU telah mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara penanganan perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Anti Monopoli, di mana undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengawasan terkait praktik persaingan usaha yang lebih sehat. Dan ada juga undang-undang anti monopoli bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang di bawahnya terdapat asas dan tujuan monopoli. Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus bereksas demokrasi ekonomi. Pelaku usaha harus memperhatikan keseimbangan seperti pada umumnya dan pelaku usaha lain. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.